my YouTube channel. Nama aku Beatrix Masturi. Dan di video kali ini aku akan membuat satu konten baru yang berjudul Be Sharing. Jadi di konten ini aku pengen sharing tentang pengalaman hidup aku yang betul-betul menurut aku sangat luar biasa. Dan aku gak mau hal itu cuman bermanfaat buat aku secara pribadi, tapi aku pengen bagiin buat kalian semuanya. Episode pertama ini aku pengen menceritakan tentang bagaimana aku mendapatkan tiket gratis untuk ikut di konsernya Kak Citra Scholastika. Wow, jadi Kak Citra Scholastika membuat sebuah konser rohani di bulan November 2019. Kalau nggak salah tanggal 15 atau tanggal 19, aku lupa. Nah, jadi waktu itu aku nggak tahu sih info tentang konser tersebut. Cuman aku punya sahabat yang bernama Nofri Zebua. Nofri, hi Nof. Ya, jadi Nofri Zebua ini dia lagi main-main Instagram, terus dia mendapatkan informasi bahwa Kak Citra akan membuat sebuah konser. Nah, tidak hanya itu informasi yang dia dapatkan, tapi dia juga mendapatkan informasi bahwa Kak Citra lagi membuat lomba cover lagu rohani terbaru dia yang berjudul Sertamu. Nah, terus dia nge-tag nama aku dong di situ. Dia bilang, "Yuk ikutan yuk Be," gitu. Terus aku kayak aku nggak pede sih, gengs, jujur aja. Biasa kalau ikut-ikutan kayak gitu aku nggak pede banget anaknya. Nggak pede. Ya, aku nggak pede. Apalagi aku nggak ada musik kan. Jadi aku cuman malas. Aku pengen banget ikut Nov, cuman gimana ya, aku nggak bisa cover, aku nggak ada musik. Terus aku ingat aku kan punya gitar nih. Tapi saat itu gitar aku lagi rusak. Ya berarti aku mesti perbaikin dulu dong kalau misalnya mau ikutan. Terus aku coba searching lagunya. Wow, lagu itu bagus banget. Liriknya, melodinya tuh bagus banget. Itu aku banget. Jadi liriknya itu menceritakan tentang seseorang yang sebenarnya nggak tahu masa depannya itu bagaimana, tapi dia mau untuk terus berserah diri secara total kepada Tuhan. Karena dia percaya ketika dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan, dia percaya bahwa masa depannya pasti akan gilang gemilang. Intinya kayak gitulah, kayak penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dan aku kayak, wow, Tuhan, aku suka banget lagu ini. Udah, aku mulai coba-coba kan, ih bagus nih, aku ikutan aja ya. Udah, aku doa dulu, terus kayak finally aku menetapkan hati untuk ikut. Ya, jadi waktu itu Nofri kasih aku info kalau nggak hari Kamis, hari Rabu. Nah, terus aku covernya nggak mungkin hari Jumat atau Sabtu karena di kantor itu sibuk banget, apalagi hari Sabtu itu sibuk banget. Nah, terus apalagi apalagi saat itu kita lagi nggak boleh isin-isin kan di kantor karena kita lagi ngejar target. Finally aku menetapkan, oke, hari Minggu aku akan memperbaiki si gitar. Aku akan searching di mana perbaiki gitar di Tangerang, karena saat itu aku udah pindah di Tangerang. Aku buat planning lagi nih, kalau untuk covernya nanti aku cover hari Rabu, karena hari Rabu itu aku off ya. Hari Senin Selasa udah nggak bisa diganggu, banyak pekerjaan tugas kantor. Nah, setelah singkat cerita aku nge-cover lagunya, puji Tuhan udah selesai, aku posting deh. Dan ya udah, aku berharap semoga bisa dapat menjadi nominasi dan bisa juara, dalam artian bisa lulus dan bisa disuka sama Kak Citra gitu kan lumayan juga kan kalau misalnya lulus itu bisa ikut konsernya secara gratis. Kan aku sama Nofri pengen banget untuk ikut konser itu, kita kayak pengen banget gitu kan, apalagi konser rohani. Terus itu bukan cuman Kak Citra di situ, tapi banyak artis-artis lainnya juga. Di satu sisi aku kan nggak pede nih dapat juara. Akhirnya karena kami pengen banget untuk ikut, kami berencana untuk membeli tiketnya, guys. Tapi kita mau beli yang tiket paling murah karena ya you know lah ya guys, kami gak ada duit untuk mau beli tiket konser. Ya namanya anak kosan, terus baru kerja juga, masih tahun-tahun yang baru, tahun-tahun awal, terus di kota lagi yang katanya lebih kejam dari ibu tiri. Jadi pokoknya banyak kebutuhan lah ya. Singkat cerita, karena kami sangat sibuk di kantor, kami melupakan untuk membeli tiketnya. Finally pas kita mau beli ternyata udah sold out. Ya udah, kayak sedih banget, kelamaan. Masih ada sih tiket yang kayak tiket silver, gold atau VIP, tapi itu mahal, kita nggak mungkin mau beli tiket semahal itu.
Ya nggak tahu sih ya, buat orang yang berduit pasti murah, kalau kita mah akhirnya ya udahlah kayak gitu kan. Tapi aku kayak masih berpengharapan, Tuhan semoga aku bisa dapat tiket gratis kayak gitu, jadi semoga aku bisa lulus lah. Tapi aku juga nggak maksa Tuhan ya, aku bilang kalau misalnya memang Tuhan berkehendak untuk aku ikut, aku lulus dan aku bisa dapat tiketnya, puji Tuhan. Tapi kalau misalnya juga enggak, ya nggak apa-apa, berarti ada kesempatan lain gitu. Itu sih doaku. Tiap hari tuh aku kayak nge-stalk si Kak Citra kan. Terus kenapa nggak tahu pas malam hari itu aku ngelihat story-nya Kak Citra, dia bilang mohon maaf karena dia masih belum bisa menentukan siapa yang juara dari coveran, dari lomba cover itu. Tapi dia berjanji akan menghubungi secara langsung orang-orang yang dia suka coverannya untuk mendapatkan tiket gratis dari dia. Ya udah, aku langsung kayak, duh semoga aku salah satunya, aku bilang kayak gitu. Terus aku ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pokoknya kayak gitu. Terus Tuhan selalu bilang bahwa kalau misalnya kita percaya, Tuhan pasti akan memberikan itu selama hal itu memang berkenan di hati Tuhan. Ya udah, aku berdoa aja, Tuhan aku pengen dong menjadi salah satu dari yang juara itu, aku pengen dong bisa ikut konsernya, aku pengen banget. Terus aku doain malam itu, dan udah lewat. Maksudnya kayak udah aku doain kalau misalnya Tuhan berkenan pasti aku dapat, kalau misalnya enggak ya udah enggak. Singkat cerita, aku lagi sibuk-sibuk untuk persiapan monthly meeting. Jadi setiap bulan itu kita ada yang namanya monthly meeting ya gengs di kantor. Nah kalau monthly meeting itu biasanya setiap divisi akan mempresentasikan hasil kinerjanya selama 1 bulan. Dan cara presentasinya itu kalau di kantor itu sangat unik dan kreatif. Jadi kadang ada yang sambil acting, ada yang sambil nyanyi, ada yang sambil dance, ya whatever, apapun itu yang tentunya bisa menghibur. Karena kami semua asli parah receh-receh dan rata-rata pikuk parah. Apalagi trainer tuh pengen banget yang tampil gitu kan. Nah pas di bulan November itu kan aku juga yang isi perform di divisi aku. Akhirnya aku latihan lah buat perform itu. Nah terus tiba-tiba tanggal 11 November malam, pas aku lagi beres-beres mau istirahat, aku di chat sama Miss Mary. Nah, isi chatnya tuh ini. Jadi intinya chatnya itu menanyakan kepada aku dulu, ya apakah sudah tidur? Terus aku bilang belum. Ya ketahuan aku lagi gitu. Aku bilang iya nih Miss, baru mau bobo, aku bilang kayak gitu kan. Terus kenapa Miss? Aku udah deg-degan dong gengs, karena ketika kita di chat malam-malam sama Miss Mary itu ya mungkin ada sesuatu hal yang urgent, tapi aku deg-degan aja saat itu, berdebar aja tuh. Terus kayak Miss Mary tuh bilang, Miss Mary mau memberikan aku rank promotion besok pada saat monthly meeting. Nah pada saat aku mendapatkan chat itu dari Miss Mary, aku kayak shock banget, asli parah. Aku kayak what? Bersyukur banget karena rank promotion itu, siapa sih yang nggak mau di rank promotion kan gengs di dalam kehidupannya, siapa sih yang nggak mau naik kayak gitu. Aku bersyukur banget, berkecamuk sih, ada perasaan bersyukur, ada perasaan terharu, ada perasaan sedih juga. Sedihnya tuh lebih ke arah kok Miss Bos baik banget sih, apa ya, saat itu aku udah kayak menutup pengharapan aku untuk di rank promotion karena satu dan lain hal. Aku udah bilang it's okay God, kalau misalnya di kantor aku nggak dapat rank promotion, it's okay, aku bilang kayak gitu. Tapi kenapa malah ketika aku kayak mengikhlaskan untuk tidak mendapat rank promotion sama sekali, malah Tuhan memberikan itu sama aku. Di situ aku kayak nangis dan Tuhan baik banget. Udah aku membalas chat Miss Mary dan terus aku kayak berdoa sama Tuhan. Aku bilang ya apapun yang Tuhan inginkan aku lakukan dan aku kerjakan ke depannya, aku memilih untuk taat ya. Sebagai manusia kan aku nggak tahu masa depanku bagaimana kan, tapi kalau misalnya Tuhan mau mengizinkan aku melakukan suatu hal, ya aku ya berjalan sama Tuhan lah, intinya kayak gitu. Sudah aku berdoa, terus aku istirahat. Besok paginya aku mempersiapkan diri untuk
perform, dan tentunya untuk speech, ya kan, speech. Karena kalau misalnya kita prank promotion itu disuruh speech kurang lebih 5 menitan gitu kan di depan teman-teman. Nah pas meeting berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Sebelum, pada saat aku belum tampil, aku duduk di pojok kiri atas di podium tempat kami sering meeting. Nah tapi karena aku mau tampil, karena pas aku tampil aku turun, aku keluar ruangan buat ganti baju. Soalnya kita kalau kita mau perform presentasi tuh kadang lebay gengs, ganti-ganti baju sesuai dengan tema-tema tampilan kita hari itu. Finally aku keluar, setelah aku tampil, aku masuk kembali, tapi aku nggak duduk di tempat aku yang awal, karena kalau misalnya aku naik di pojok kiri atas itu benar-benar mengganggu yang lainnya kan, jadi suasana nggak hikmat. Ya udah deh, aku di posisi kanan tapi agak bawah di tengah, lupa deh aku, agak kanan cenderung ke tengah, apa sih Bea, pokoknya kayak gitulah. Nah terus sambil menantikan momen rank promotion, cile, karena aku salah satunya. Ya intinya kayak gitu, sambil menantikan aku dipanggil namaku, yang aku udah deg-degan, nervous banget sih saat itu. Nah terus aku keinget, duh HP aku mana ya, aku cari HP aku kan. Nah terus aku ingat, oh jangan-jangan di tempat yang aku duduk tadi. Ya udah aku minta tolong sama teman aku yang ada di pojok kiri atas, yang dekat tempat duduk aku minta tolong diambilin handphonenya menggunakan bahasa isyarat biar nggak mengganggu yang lainnya. Udah deh, HP itu aku ambil dan aku say thank you. Nah terus nggak tahu kenapa pas aku pegang HP, aku kayak pengen banget buka DM kan di Instagram. Terus pas aku buka, loh kok ada chat baru. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.